Oke, selamat malam para Malam. teman. Selamat malam para followers dari Wis. Mata Indigo. Ini malam yang sangat istimewa karena Mas Yus masih Hmm. di segmen Diari Mata Indigo siaran dan masih dalam edisi cari partner. Nah, kebetulan kemarin-kemarin ini pada banyak yang DM, pada banyak yang komen juga di Instagram, Mas kok bintang tamunya cewek-cewek semua, cantik-cantik semua. Apakah ini disengaja atau enggak? Sebenarnya enggak, karena memang kebetulan aja narasumbernya Ceweknya memang cantik-cantik. cewek-cewek semua. Nah, untuk memuaskan rasa kekepoan kalian dan ingin juga memenuhi komentar-komentar kalian, Mas Yus kali ini hadirkan seorang laki-laki sejati. Ya. Dia adalah Oke. Mas G. Mari kita sapa dulu Mas G. Halo. Apa kabar? Selamat malam Mas G. Oke, Malam. malam ini Mas Yus bersama dengan Mas G akan ngobrol, akan diskusi, Ngobrol-ngobrol, akan diskusi ya. bicara tentang Sharing-sharing. ya, sharing-sharing juga tentang penyembuhan, tentang healing kayak gitu. Nah, Oke. dan kebetulan Mas G ini dia sehari-hari adalah seorang praktisi juga, praktis terutama untuk praktisi penyembuhan. Mhm. Biasanya Mas G ini hadir bersama dengan seorang temannya, Mas Nos, dan Ya, mereka Mas berdua Nos. ini tergabung dalam duo. Oh, kayak grup musik aja duo. Duo Crescent Duh. Healing ya kayak gitu. Duh, Dengan Crescent Healing. ya duo Crescent Healing dan ini adalah dua orang praktisi yang menggeluti dunia penyembuhan tentang dan healing Hmm. juga dengan cara yang berbeda, dengan cara yang unik. Nah, kita akan nanti dengarkan dari Mas G seperti apa keunikannya, bagaimana dan selama ini sepak terjangnya seperti apa, kita akan dengarkan bersama-sama. Mas G, aku Oke. mau coba tanya-tanya sedikit. Awalnya menggeluti dunia healing ini dulu perjalanannya seperti apa sih? Mungkin bisa diceritakan dari Dari awal. Halo. Suaranya Mas Yus putus-putus di saya. Halo. Oke. Oke, Lanjut aja ya. Ah. oke, lanjut aja. Oke, Kira-kira sorry, gimana? sorry, sorry. Bisa diceritakan? Oke, oke. Jadi kalau jadi begini, sebelum dilanjut lebih panjang, mungkin Mas Yus dan saya mau kasih tahu dulu bahwa Crescent Healing ini tuh Mhm. nggak cuman kami berdua gitu, Mas. Cuman yang muncul di Oke, permukaan itu saya berdua dengan Nos kayak gitu. oke, 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 Memang oke. di Crescent Healing ini ada tim yang Mhm. memang membantu dari penyembuhan gitu, Mas. Karena nggak Oke, hanya kita berdua seperti itu gitu. Nah, oke, kalau oke, oke, bertanya bagaimana sepak terjang ataupun awal mulanya itu, memang saya bisa dibilang bukan orang yang gifted, gitu ya. oke. Mhm. Tidak gifted dan memang juga tidak mengetahui apa-apa awalnya. Awalnya seperti itu, gitu. Hanya ada Oke, oke, ketertarikan dalam hal-hal dunia-dunia yang tidak bisa dijelaskan oleh nalar gitu sebetulnya awalnya oke, begitu. oke, 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 oke. Nah, lalu memang diawali waktu itu ada sesuatu hal yang terjadi di rumah saya, ada Mhm. ya mungkin ada serangan gaib mungkin untuk bahasa sekarang gitu ya. Oke, oke, oke. Kayak gitu. Mhm. Dan saya merasa kok saya tidak mampu melakukan apa-apa gitu. Dan pada akhirnya Oke. saya dari situ mulai mempelajari seperti itu. Dan akhirnya sampai ke sini kesininya mempelajari juga saya mempelajari eh, beberapa energi gitu ya, Mhm. dari subtle tradisional energi dia ada Mhm. Sunda Wiwitan, Kejawen gitu ya, terus juga mempelajari juga dasar-dasar prana dan dasar-dasar Reiki seperti Lah, itu. kalau Nah, belajarnya sendiri berguru atau otodidak atau bagaimana waktu awalnya? bisa dibilang awalnya itu saya tidak yang saya tidak mengikuti satu sekolah khusus atau paguyuban khusus atau perguruan khusus dan memang Ya. saya yang mempelajari yang betul-betul mempelajari itu di kejawennya. Dulu itu mempelajari Oke. tentang sedulur papat lima pancer itu. Dulu ada yang Oke. mendampingi guru saya Mhm. untuk energi sendiri ya mungkin bisa dibilang sekitar 80% saya otodidak.
mempelajari sendiri gitu. Dan Oke. kayak gitu. Memang diawalinya itu dari sedulur papat lima pancar itu dulu gitu Mas Yus, kayak gitu yang saya dalami awalnya gitu. Terus lama kelamaan kesininya juga ada seperti spirit atau hodam kayak gitu juga dulu sempat ikut terjun lah gitu ya, pengen tahu apa sih gitu hodam itu seperti apa gitu, spirit itu seperti apa gitu, ikut juga mencoba mendalami tapi tidak terlalu dalam gitu loh Mas, hanya permukaannya saja seperti itu gitu. Lalu akhirnya menarik di energi gitu loh Mas gitu. Jadi saya ketemu dengan banyak teman-teman di, khususnya sih sebenarnya saya di daerah Jakarta waktu itu, di apa namanya tuh Tanjung Priuk, daerah sana ketemu beberapa teman-teman, dan juga dulu Padepokan, saya masuk ke Padepokan yang bergerak di sedulur papat lima pancarnya itu gitu Mas. Di situ mulai banyak teman-teman praktisi lain yang mempelajari energi A, energi B, energi C gitu. Dan akhirnya apa namanya tuh kita sharing-sharing dan belajar di situ gitu. Nah, tapi dalam perjalanannya itu hanya kurang lebih sekitar 2 tahun, sisanya saya mengembangkan sendiri gitu, belajar dan masuk ke dalam gitu, seperti itu. Oke. Gitu. Nah, kemudian kenapa memutuskan memilih bidang penyembuhan? Kenapa nggak bidang yang lain aja mungkin? Kenapa lebih ke healing kayak gitu? Iya, yang kenapa nggak ke apa namanya kanuragan gitu ya Mas, ataupun Betul. misalnya Misalnya gitu, kerejekian gitu ya. kayak gitu. Iya, Itu kan iya, lebih iya. gimana gitu kan? Iya, betul. Tapi karena mungkin berawal dari situ Mas gitu. Karena saya merasa bahwa saya ingin bisa mengobati mungkin perasaan masa lalu saya ya, yang waktu itu keluarga saya tidak mampu melakukan apa-apa gitu. Akhirnya berpikir saya ingin membantu untuk bisa menghealing gitu, seperti itu Mas, kayak gitu. Jadi kayak ada semacam misi balas dendam juga mungkin ya kalau kayak gitu. Balas dendamnya tapi untuk menyembuhkan gitu Mas, bukan Iya, untuk malah mengembalikan justru untuk serangan lebih gitu. manfaat yang lebih besar ya kayak gitu Iya ya. begitu Mas. Oke. Nah, aku boleh bisa nggak diceritakan sama teman-teman, sama follower DMI Lover, sama di Mago Fans juga, followernya Mas Yus di sini, metode yang digunakan sebenarnya seperti apa sih kalau untuk penyembuhan ini kayak gitu? Oke. Ini kalau misalnya di Crescent Healing ya Mas, atau saya pribadi? Oh, di Crescent Healing. Mungkin Crescent Healing dulu atau mungkin Masnya pribadi mungkin kayak gitu. Kalau di Crescent Healing ini kita di tim ini ada beberapa teman-teman praktisi juga yang memang menggeluti di bidang prananya, reikinya, Sunda Wiwitannya, kejawennya, terus juga ada dari ilmu hikmah dari Islamnya gitu kan ya. Terus ada apa lagi sih? Dia juga ada beberapa teman-teman juga yang memain di Pagan dan Wikan juga gitu. Nah, kalau untuk metode yang kami lakukan itu biasanya ada step by step gitu sih Mas. Jadi sekarang apa dulu nih gitu, layer per layer gitu loh, seperti itu cara pengembedan energinya itu gitu. Tapi memang semuanya itu dikataliskan ke dalam satu buah karya gitu Mas, seperti itu. Gitu. Jadi dikataliskan Konkretnya karya katalis kemudian kan soalnya kan kadang-kadang penonton atau follower Mas Yus ini kadang-kadang mereka kan ini bukan praktisi, mereka ini adalah orang-orang awam. Mungkin bisa dijelaskan dengan bahasa yang mungkin lebih gitu ya. sederhana kayak gitu. Embed itu apa, katalis itu apa? Mungkin mereka malah, apa itu? Apa gitu ini? Kan? Ya, betul Mas, betul. Mungkin bisa disederhanakan lagi istilahnya. Betul. Jadi sebetulnya simpelnya begini. Jadi di Crescent Healing ini itu diawali dari awalnya itu botol plastik gitu ya. Kita mengisi Mas, itu mengisi energi ke botol plastik tersebut dengan beberapa metode gitu Mas, seperti itu. Nah, lalu diberikan sebuah katalis itu mungkin perantara mungkin ya. Apa gimana sih bahasanya lebih tepatnya perantara gitu perantara gitu di media tersebut gitu Mas, kayak gitu. Oke, kemudian jadi intinya bisa dengan media ya itu tadi botol plastik atau mungkin tumbler gitu ya, dan itu kemudian betul. diisi dengan energi Betul. tertentu dan Energi itu tertentu, betul. kemudian bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit kayak gitu. Betul ya. Lalu kalau untuk penyakitnya sendiri, apakah ini lebih ke penyakit yang non medis atau medis sebenarnya kalau untuk penyakitnya sendiri? Oke. Nah, jadi begini Mas. Jadi sebetulnya kita kalau di Crescent Healing ini itu tidak
setiap semua karya yang kami keluarkan itu kita tidak memberikan deskripsi seperti banyak hal yang lainnya gitu ya. Kita hanya memberikan bahwa kita ingin membantu menyembuhkan pertama emosional, IQ-nya, IQ-nya, SQ-nya dan jasadnya Mas gitu. Dan kami berharap dari keempat ini tuh kita menciptakan kesehatan yang paripurna, menjadi kembali manusia yang lebih baik dan mengenal ke dalam dirinya sendiri begitu Mas. Ya, jadi pertanyaan untuk apakah medis non medis, sepengalaman kami gitu ya di Crescent Healing ini tuh memang banyaknya itu dari masalah segi fisik Mas, seperti itu. Permasalahan fisik. Jadi kayak misalnya ada yang anxiety, ada yang apa sih sakit GERD gitu ya kalau nggak salah. Yang kalau misalnya dia cemas gitu. Itu terus juga ada yang kayak insomnia-nya kurang ini, terus juga kayak jantungnya berdebar dan lebih ke fisik saat ini gitu. Karena banyaknya yang di followers kami juga bahwa mereka yang mengapresiasi karya kami itu rata-rata memang orang-orang yang background-nya pekerja kantoran gitu Mas, yang mengalami permasalahan secara fisikis gitu, seperti itu. Jadi lebih kepada ini mengobati untuk lebih mungkin memberikan kayak ketenangan supaya bisa stress relief atau mungkin bisa terbebas dari stres, itu mungkin yang utama dulu ya. Betul, Karena seperti itu. Setahu saya memang hampir di atas 70% atau sekitar 80% itu penyakit semua berasal dari pikiran pasti. Kayak gitu. Setuju Mas. Ya, setuju banget. Sehingga kalau ini yang kemudian disentuh lebih dulu, maka biasanya kemudian akan berpengaruh kepada fisiknya. Setuju banget Mas, betul. Iya, betul. Nah, untuk Crescent Healing sendiri ini sudah berapa lama Mas untuk perjalanannya sampai dengan sekarang? Perjalanannya ya. Jadi di sejarah awalnya itu kita namanya Blue Crescent Healing Mas. Blue Crescent Healing awalnya itu. Iya. Kayak gitu. Jadi kita mengadopsi warna biru. Arti warna biru menggunakan ditambah dengan Crescent Healing gitu. Itu diawali di tahun 2019 September tepatnya. Jadi kurang lebih kita baru 13 bulan lah mengudara. Kayak gitu. Iya. Nah, setelah itu masuk gimana Mas? Aku sih penasaran aja kenapa menggunakan kalau healing sih is oke karena memang kan tujuannya untuk penyembuhan. Healing, tapi kenapa menggunakan crescent? Kenapa pakai blue? Kalau blue tadi kenapa? Kalau crescent tadi kenapa? Sebenarnya apa motivasinya memilih nama itu apa? Sebetulnya yang menyumbangkan nama Crescent Healing itu saya dan teman saya yang saya suka panggil beliau gitu. Karena kami berdua berpikir bahwa namanya kondisi alam yang menuju puncaknya purnama ini ada sebuah seperti loncatan energi gitu yang saya alami dan beliau alami. Gitu. Saya merasakan ada sebuah lompatan energi yang dimana ketika kita mampu masuk ke dalam situ kita bisa melakukan akselerasi gitu loh Mas. Itu sih pemahaman saya dan beliau gitu ya. Maka disematkanlah namanya Crescent Healing. Nah, Blue ini ada salah satu dari tim kami juga yang memang dia bukan hanya menyukai warna birunya gitu, tapi dia mempunyai meaning tersendiri terhadap warna biru itu. Nah, tapi saya tidak bisa mengomentari kenapa menggunakan nama Blue karena itu bukan saya yang memutus mengambil nama tersebut gitu. Makanya kenapa di tahun 2020 ini kita bertransformasi gitu Mas, bermetamorfosis menjadi namanya Crescent Healing seperti itu. Oke, wah ini luar biasa menarik sekali kayak gitu perjalanannya. Oh ya Mas, ini kan medianya melalui sebuah karya, entah itu botol, kemudian kalau saya lihat di Instagramnya sendiri kan pakai tumbler gitu sendiri. Iya, nah, kemudian energinya sendiri di embed. Apakah kemudian ada istilahnya jangka waktu tertentu sampai kemudian energi itu habis sehingga harus di-recharge ulang? Modelnya seperti apa sih sebenarnya? Ya. Jadi memang di awal itu namanya Crescent Bottle Healing. Itu di awal memang bentuknya dari plastik kan. Nah di situ memang berjangka waktu Mas. Karena saya nggak bisa berbohong juga yang namanya media plastik itu kan sebagai katalis yang memang tidak bisa kuat menahan energi gitu kalau menurut pandangan saya pribadi gitu ya, dan tim juga seperti itu. Nah makanya kenapa di awal itu ada jangka waktu 1 minggu gitu loh. Karena memang setelah kami riset waktu itu ketahanan dari daya healingnya tersebut waktu di zaman Blue Crescent Healing ini dia menurun. Setelah 1 minggu itu tidak akan naik increase tapi malah semakin menurun daripada kita memberikan yang jadi gini Mas.
kami menciptakan sebuah karya untuk mengapresiasi diri kita, dan kita tidak menginginkan sebuah apresiasi ini diterima oleh orang lain itu tidak nyaman, begitu seperti itu. Maka kita bukan tidak menginginkan membatasi orang untuk menggunakan, tapi ketika apa yang kami create itu tidak memberikan manfaat pun kan hasilnya seperti kita nyari-nyari duit gitu. Iya. Nah, kan tujuan utama kita kan ingin membantu gitu loh, seperti itu. Iya, gitu. Betul. Nah, setelah itu kita akan upgrade nih menjadi tumbler dan berubah menjadi Crescent Healing. Nah, di Crescent tumbler ini tuh memang itu kita lifetime seterusnya. Tapi sebetulnya itu ada proses ribet di belakangnya. Mungkin di sini saya buka lah ya gitu ya, khusus untuk followersnya Mas Yus gitu, seperti itu kayak gitu. Nggak apa-apa. Silakan. Nah, jadi sebetulnya boleh dilanjut, Mas? Boleh, silakan. Jadi kan kayak gini, ini kita simpen embed energi di tumbler ini, itu sebetulnya juga kita setiap bulan melakukan maintenance energi kita terhadap tumbler ini gitu. Dan itu semua ke seluruh yang memiliki tumbler kita gitu. Itu kalau nggak salah di database saya, di database-nya admin itu sekitar 80 orang yang kita sama 1 bulan dari tanggal 1 sampai tanggal 30 kita melakukan maintenance gitu, satu persatu by one gitu. Jadi tetap menjaga gitu loh, seperti itu. Artinya tumbler itu kemudian tinggal diisi air dan kemudian orang meminum air yang ada dari tumbler itu dan kemudian bisa merasakan khasiatnya, kan? Seperti itu ya. Betul. Kemudian dijelaskan ya. Betul. Kemudian apakah ada batasan usia ketika mungkin menggunakan metode penyembuhan ini, atau memang ini adalah suatu yang benar-benar sangat fleksibel, tanpa batasan usia, tanpa resiko, tanpa mungkin konsekuensi yang mungkin apa yang ada di baliknya kayak gitu, memberatkan kayak gitu, atau ada efek samping sehingga ada aturan mainnya seperti itu, atau seperti apa sebenarnya? Iya. Jadi sebetulnya ketika teman-teman ingin mengapresiasi kami dengan memiliki tumbler ini, kita meminta biodata, Mas, nama dan tanggal lahir, sudah seperti itu saja. Kita menyelaraskan sama seperti hal-hal yang lainnya kan begitu ya, ada nama dan tanggal lahir gitu kan. Nah, dari situ kita coba selaraskan terlebih dahulu ke tumbler ini gitu. Nah, karena yang saat ini kita lempar ke masyarakat itu adalah personal tumbler, jadi itu khusus 1 orang, Mas, gitu. Jadi kalau misalnya Mas Yus punya tumbler ini, ketika diberikan ke orang lain tidak ngefek gitu. Jadi ada mungkin apa ya, sidik jari mungkin, Mas, ya, kalau di HP itu nggak semua orang bisa. Sangat customize berarti ya. Secara energi dia sangat customize kayak gitu ya. Iya, kayak gitu, Mas, gitu. Jadi ketika pertanyaannya apakah ada batasan segala halnya dan memberatkan, sama sekali tidak, Mas, karena itu kami di Crescent Healing ini mempunyai background yang sama seperti saya, mengalami namanya hal-hal yang sama seperti waktu itu saya mengalami, dan kami mempunyai satu visi dan misi adalah kami menginginkan bahwa masyarakat di Nusantara ini harus kembali sehat paripurna tanpa harus berpikir terlalu rumit seperti itu gitu loh. Wah, sangat luar biasa, sangat mulia sekali, dan aku juga sangat apresiasi, dan benar-benar ini adalah suatu metode yang saya sendiri jujur saya juga baru mengetahuinya. Untuk metode ini menurut saya benar-benar suatu metode yang baru kayak gitu. Ada penggabungan antara seni atau mungkin antara kriya atau objek dengan energi tertentu kayak gitu, atau dengan pengolahan energi kayak gitu. Ini sangat menarik kayak gitu. Kalau misalnya kemudian air yang dimasukkan ke dalam media itu apakah juga bisa digunakan selain penyembuhan, mungkin untuk menetralisir energi-energi negatif, atau mungkin untuk melakukan pembersihan dari energi-energi kotor kayak gitu di misalnya suatu lokasi rumah atau lokasi tempat tinggal kayak gitu, apakah bisa? Iya, tempat tertentu kayak gitu, apakah bisa kayak gitu? Jadi begini, Mas, karena memang sebetulnya kami tidak menjelaskan sedetil itu. Ketika kita melaunch itu, kita tidak memberikan detail yang teramat sangat panjang. Karena kami tidak menginginkan memberikan sebuah sugesti gitu, Mas. Kayak gitu ya. Takutnya kan nanti, oh iya, ini aku pakai tumbler ini, aku siram air di rumah, kok rumahku jadi
wow gitu loh. Ya, oke. Seperti itu kan gitu ya, kayak gitu. Ya. Gitu. Tapi sebetulnya ada teman-teman di Crescent Healing ini followers dan yang mempunyai Tumblr ini melakukan hal tersebut dan works. Dan di sini kalau saya Oke. buka juga, Hmm. sebetulnya itu mampu untuk Hmm. menetralkan sebetulnya. Ya. Nah, ada kejadian unik nih Mas sebentar. Ada Oke. kejadian unik ketika waktu itu salah satu pengguna Tumblr ini dia ke rumah tantenya dan dia bawa tumbler ini, gak lama tumblernya tiba-tiba panas seluruhnya. Oke. Dan ketika dia buka, airnya keluar uap dan Hmm. airnya menjadi Hmm. panas gitu. Dan itu tidak bisa Oke. dia minum karena tak terlalu panasnya. Hmm. Padahal dalam Oke. perjalanan dia menuju rumah tantenya tersebut itu dalam kondisi netral, itu airnya Ya. standar-standar saja, itu Hmm. seperti itu. Hmm. Hmm. Ya. Dan memang saya bilang bahwa ya kami tidak memberikan sebuah gambaran luas, tidak memberikan sebuah gambaran detail terhadap Tumblr ataupun karya yang kami berikan gitu. Tapi kami hanya memberikan bahwa ini mampu memberikan kesehatan yang paripurna. Kami Oh. ingin membantu gitu untuk menjadikan seluruh manusia ini mengenali dirinya dan membantu dirinya untuk lingkungan terkecilnya seperti itu gitu. Jika Mas G coba menjelaskan sebenarnya sampai kemudian air itu menjadi panas, apa penyebabnya? Kalau menurut saya pribadi itu adalah bentrokan energi, Mas. Biasanya Oke, 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 ada perubahan, ada oke. bentrokan energi gitu. Karena Hmm. di Tumblr tersebut kan di-embed namanya, diisi dan diselaraskan nama penggunanya gitu loh Mas. Seperti Oke. itu, ada bentrokan Ya, energi gitu kan. Mungkin kalau di kamera mungkin ada orbs, vortex dan ya. sebagainya seperti itu gitu kan Oke. Mas. Nah, ini benar-benar menarik sekali karena pasti teman-teman juga ya follower Mas Yus juga mungkin ada yang punya usaha, ada yang tempat bisnis, ada yang jualan juga kayak gitu. Iya, betul. Dan kadang-kadang mereka juga bertanya atau mungkin mereka juga sedikit curhat gitu ke Mas Yus, Mas, kok kayaknya tempat saya atau tempat usaha saya kayaknya dikerjain, kok kayaknya tempat usaha saya ada yang mainin nih kayak gitu, Iya, ada iya, yang iya ngasih santet benar-benar usaha dan ada lain ya, benar sebagainya. benar benar benar. Jadi bisa dibilang juga media yang dihasilkan oleh grup Present Healing ini juga bisa mampu atau bisa Mudah-mudahan membantu juga mampu ya, ya kayak gitu. mudah-mudahan. Insya Allah juga kemudian Iya, bisa menetralisir insya Allah. ya dari Insya Allah, energi-energi mudah-mudahan gangguan-gangguan Mas seperti ya itu ya kayak gitu. kayak gitu. Oke. Kayak gitu. Nah, aku juga bertanya untuk dari latar belakang teman sampai sekarang mungkin grup Crescent ini sudah ada berapa anggota kalau misalnya boleh tahu? Ada berapa jumlah anggotanya? Tim inti dari kami itu kurang lebih berjumlah 7 orang, Mas. 7 orang ya, kayak gitu. Tapi Apakah mereka ada tidak menginginkan di show gitu, tidak ingin di. Oh, kayak gitu. Jadi mereka nggak mau Ya. muncul gitu loh ke permukaan seperti itu. Dan apakah ada syarat-syarat tertentu kalau misalnya mau bergabung dengan grup ini atau bagaimana sebetulnya? Kita gimana ya? Tidak, sebetulnya kami bukan ingin open requirement, tapi tidak. Kami memang tidak membuka untuk teman-teman untuk join sama kita enggak. Karena ada sebuah proses panjang, Mas Yus. Kita Oke. berdiri menjadi Crescent Healing ini itu tidak serta merta saya audisi gitu loh. Masuk ke Oke. sini enggak. Kita bonding bukan bonding yang mungkin disebutnya bonding tanpa darah mungkin gitu ya Mas Yus. Mungkin Oke. misalnya seperti saya misalnya berteman dengan Mas Yus sudah cukup lama, akhirnya kita punya satu keterikatan gitu kan. Terus mungkin Mas Yus punya temannya, nah temannya udah bonding Oke. dengan Mas Yus gitu. Nah itu semua diikatnya oleh Mas Yus misalnya seperti itu. Di Oke. Crescent Healing pun seperti itu gitu Mas Yus. Jadi ada satu senternya yang memang dia yang mengkoneksikan gitu, seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan menarik masuk ke DM Diari Mata Indigo tentang Crescent Healing. Ada pertanyaan, energi yang dimaksud ini apakah entitas, sosok, atau mungkin ada bentuk energi yang seperti apa sih sebenarnya? Mungkin dia agak kepo. Ini sebenarnya energi berupa Apaan sih bantuan gitu dari ya? entitas lain atau mungkin makhluk gaib atau gimana Kalau sebenarnya? Ini iya mungkin iya iya agak iya iya gitu. iya Mungkin iya bisa iya. dijelaskan, Mas Ki. Boleh boleh boleh. Sebetulnya jadi perjalanannya cukup panjang ya Mas. Cuman simpelnya dari jawaban tersebut adalah ini energi cerdas gitu Mas. Tidak Oke, oke, ada oke. yang namanya bantuan dari entitas lain. Kita semua di Oke. sini semua mengolah dari dalam diri gitu.
seperti itu. Oke. Yang dihasilkannya adalah murni dari ketika saya mengembed energi itu dari diri saya sendiri gitu, dan memfilter tidak adanya masuk entitas-entitas ke situ gitu. Seperti itu. Jadi bisa dibilang ini tumbler memang murni dari energi non entitas. Entitas sih manusia gitu. Tapi bukan manusia, entitas ya? lain ya. Tapi bukan entitas Bukan makhluk entitas halus lain. kayak gitu, Iya, astral iya. gitu bukan ya, kayak Bukan, gitu. bukan. Nah. Dan sebetulnya satu lagi adalah energi alam, Mas. Alam semesta kita minta keridhaan darinya, kita minta dibantu juga darinya gitu ya, dari sang sumber, agar kita diridhoi, kita diberkati untuk bisa melakukan, membantu teman-teman semua gitu, seperti itu. Oke. Satu lagi ini ada juga pertanyaan, sebelum pertanyaannya kalau menurut saya agak kurang bermutu ya, tapi ya sudahlah kita jawab saja. Iya, Kalau seandainya medianya atau botolnya itu diisi bukan dengan air putih atau dengan air, misalnya diisi dengan kopi air atau teh keras. gitu, atau mungkin air yang lain gitu ya, yang bukan selain air putih kayak gitu, mungkin diisi soda atau soda gembira, apakah ngefek kayak gitu? Dikasih cendol mungkin ya, Mas, kayak Dikasih gitu. cendol gitu, apakah cendolnya jadi cendol berkhasiat kayak gitu atau gimana? Mungkin Iya, bisa dijelaskan, Mas, kayak gitu ya. sebetulnya tidak ada batasan sih, Mas. Untuk apapun tidak ada batasan. Apapun yang diisi di dalam situ akan membantu memberikan sebuah manfaat gitu. Tapi memang diharapkan media sebagai nanti penyalurnya itu yang bisa netral gitu loh, Mas. Sebisa mungkin netral gitu, seperti itu. Oke. Nah, itu teman-teman, artinya Anda isi wedang bajigur sekalipun itu tidak masalah kayak gitu. Mantap, Mas. Kayak Kayak saya sekarang ngisinya teh di sini tuh. Masih ada. Masih ada lemonnya, nanti disangka ini lagi. Ya, pesan sponsor. Jangan ditutupin. Jangan. Oke. Wah, menarik banget ini obrolannya. Nah, setiap orang kan pasti ingin sembuh ya. Setiap orang pasti yang sakit itu memang mengharapkan adanya kesembuhan. Nah, tapi mungkin kalau dengan energi ini kadang-kadang kan kelemahannya adalah kita nggak bisa memprediksi seberapa cepat mungkin dia bisa pulih. Atau kemudian setiap orang pasti pengennya cepat lah. Tapi kan kita juga harus memberitahukan bahwa butuh kesabaran, butuh ikhtiar, butuh usaha. Jangan kemudian mengharapkan kesembuhan tapi kitanya sendiri tidak menjaga diri dari penyakit, tidak melakukan apa-apa kayak gitu kan. Bahwa yang namanya media ini hanya semata-mata bantuan, hanya semata-mata ya alat-alat bantu lah tools gitu, lah, untuk tools ya, untuk mencapai energi. Tapi yang paling terpenting adalah bagaimana kita menjaga diri. Entah itu rajin berolahraga, mengatur pola makan, mengatur pola tidur, pola hidup dan lain sebagainya, sehingga kemudian bisa sehat ya kayak gitu. Oke. Nah, mungkin pertanyaan-pertanyaan menjelang di akhir segmen, aku mau tanya dari Mas G pribadi, sebenarnya untuk apakah memang ada penyakit-penyakit yang memang sulit disembuhkan dengan metode ini? Aku pengen tahu aja. Oh ya, ada, Mas. Seperti kayak kemarin ada yang jantungnya bermasalah. Itu cukup sulit juga buat kami. Karena selama ini ketika ada masalah seperti itu biasanya saya menterapi jarak dekat gitu, Mas. Itu kan karena kan ada ruang dan waktu ya, seperti itu. Dan juga kalau misalnya kita mengembed di energi juga kan, karena bukan dari source-nya langsung kan, juga akan ada sedikit pengurangan ataupun malah ada berkurang gitu loh, seperti itu. Itu pertama, dari masalah organ dalam seperti itu. Kedua juga non medis, ada juga yang sampai ketempelan yang luar biasa ya, yang harus ditangani langsung kan gitu, Mas. Nggak serta-merta dari jarak jauh gitu, seperti itu. Jadi artinya dari Group Crescent Healing ini juga selain dengan media tertentu juga dengan pengobatan langsung ya, dengan transfer energi langsung itu, kayak gitu juga bisa. Oke. Wah, ini menarik sekali, tapi bagaimanapun kita terbatas waktu untuk segmen ini. Nah, kita sudah masuk di ujung segmen. Pertanyaan terakhir mungkin dari saya selaku host di sini untuk Mas G, untuk Mas Crescent Healing. Mungkin bagi teman-teman yang ingin menggeluti dunia healing, yang ingin menggeluti dunia penyembuhan, apa
pesan-pesan atau mungkin saran-saran atau mungkin nasihat buat teman-teman yang ingin mendalami tentang bidang healing ini? Oke, jadi kalau ini sih saya berpendapat saja ya Mas ya, Ya. dan sharing gitu ya ke teman-teman. Oke. Ketika memang ingin mendalami namanya energi penyembuhan, dalami dulu untuk menyembuhkan diri sendiri dulu gitu loh. Ketika kita sudah mampu menghealing diri kita, baru kita boleh dong untuk menghealing orang lain, gitu kan. Gimana kita bisa menghealing orang lain, sedangkan kita pun masih banyak yang harus dihealing gitu loh. Jadi kalau saran saya sih bukan move on ya Mas ya. Sekarang tuh zamannya move in, masuk ke dalam gitu. Untuk mengenali dulu diri gitu ya. Kenali dulu diri, kita tahu dulu diri kita seperti apa dan kita mampu menyembuhkan diri kita, baru deh boleh deh kita coba-coba bantu siapa gitu kayak gitu. Ya. Walaupun Seperti kalau itu. misalnya move in, kadang-kadang kebawa galau juga ya jadinya. Oh iya, Jadi jelas. malah jadi mending milih move on. Iya betul, betul. Oke, wah Mas G, makasih banget sudah jadi bintang tamu yang luar biasa pada malam hari ini, teman-teman. Nasihat yang terakhir tadi sangat luar biasa buat teman-teman yang mungkin ingin mendalami bidang healing. Saya ulangi, kalau misalnya memang Anda ingin menyembuhkan seseorang, sembuhkan dulu diri Anda, perhatikan dulu diri Anda. Ya, sama halnya ketika Anda ingin mencintai orang lain, Anda harus bisa mencintai diri Anda sendiri. Kayak gitu ya. Oke. Mas G, makasih banget. Ini sama-sama Mas luar Yus. biasa. Terima kasih saya udah bisa diundang ke Mudah-mudahan sini. Oke, sama-sama. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di segmen-segmen yang lain dengan tema-tema lain yang lebih menarik. Nanti kita akan undang lagi Mas G. Ya. Amin. Terima kasih banyak, siap Mas, ditunggu untuk banget. hadir dan mengisi di channel Diari Mata Indigo ini. Nah, teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bunyikan tanda lonceng supaya teman-teman tidak ketinggalan konten-konten yang lebih menarik, konten-konten yang lebih seru, narasumber-narasumber yang lebih berkualitas lagi. Betul. Dan jangan lupa juga untuk share dari video ini. Mas Yus, pamit dulu. Kita sudah sampai di akhir segmen. Kita jumpa lagi besok di waktu dan lain kesempatan. Sampai jumpa. Salam mistis. Bye-bye. Bye.